Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Nirma Seti Cahyani dalam acara seputar berita tradisi daerah. Langsung saja ke berita yang pertama yang berada di daerah Rembang bersama saudara Nirma Seti Cahyani. Batik Lasem atau yang sering dikenal batik tulis Lasem merupakan segelintir contoh warisan budaya Indonesia yang berasal dari Lasem, sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lasem adalah daerah yang memiliki banyak penghasil batik terbaik di Jawa, dengan pewarnaan yang berani dan indah sebagai ciri khas batik pesisir. Tradisi membatik yang merupakan warisan nenek moyang sampai saat ini yang masih dilestarikan dengan baik, dapat digunakan oleh segala kalangan usia. Saat ini saya sedang berada di rumah batik Lasem. Tentunya saya berkesempatan untuk melihat bagaimana proses pembuatan batik Lasem ini. Penasaran? Ikuti saya. Batik Lasem pertama kali dibuat oleh Nalini, istri dari Pinang-un, seorang nahkoda. Ciri khas batik Lasem adalah warna merah yang menyerupai warna darah. Warna merah khas batik Lasem disebut dengan abang getih pitik atau merah darah ayam. Warna abang getih pitik ini dihasilkan dari pewarna alam, yaitu dari warna akar pohon mengkudu atau pace. Motif yang tertuang di lembar batik Lasem merupakan hasil akulturasi budaya Tiongkok Jawa. Tak heran jika melihat motif akan terlihat corak Jawa dan Tiongkok. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kain primis atau kain sutra, canting, malem atau lilin, dan kompor. Teknik dalam pembuatan batik meliputi 1. Pola. Membuat pola pada kain dengan canting. 2. Dilengkreng, menebali pola yang sudah ada. 3. Ngerusi, membatik mengikuti kerangka pertama di belakang kain. 4. Nembok, menutup bagian yang tidak terkena warna menggunakan malam. 5. Diwarnai. 6. Dilorot, dicuci air panas agar malamnya luntur. 7. Dijemur hingga kering, dan setelah itu diulang membatik lagi. Motif apa saja yang ada di batik Lasem ini? Ini Mbak, Antiala Toang, Ikan Jagat, Asiman, Gunung Ringgit, Becak, Gringsing, banyak Mbak. Mengapa motif batik Lasem identik dengan warna merah? Dulunya katanya nggak bisa Mbak, kota lain nggak bisa buat merah ayam nggak bisa cuma. Sudah berapa lama Ibu membatik di sini? Sudah 3 tahun di sini. Proses pewarnaan dalam membatik membutuhkan waktu 4-5 bulan tergantung banyaknya warna, dan jika motif semakin rumit akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Dan ini contoh beberapa batik yang sudah jadi. Lasem ini nanti diperjualbelikan di mana saja? Di Instagram, jadi kita tuh sering ada sale di jam 9 sampai di jam 12 malam, dan itu kita punya beberapa akun gitu, jadi untuk akunnya tuh kita ada beberapa. Jadi selain itu kita juga jual di Tokped sama di Shopee juga. Apa yang membedakan batik Lasem dengan batik lainnya? Kalau batik tulis Lasem itu dia lebih dari segi motifnya tuh lebih ke motif pesisiran, soalnya kan kita dekat sama pesisiran tuh. Terus juga satu batiknya tuh full dengan bunga-bunga. Jadi kalau misalnya batik tulis Lasem sama batik lain itu bedanya, kalau Lasem itu lebih motifnya tuh kecil-kecil, tapi kalau batik lain tuh motifnya lebih besar-besar. Apa harapan Mbak untuk batik Lasem ke depannya? Kalau harapan saya ya semoga untuk kedepannya bisa lebih lancar lagi dalam penjualan offline maupun online gitu, baik dari WhatsApp maupun dari Instagram seperti itu. Ini merupakan proses menjahit kain menjadi baju, topi, tas, dan masih banyak lagi. Di Omah Batik ini juga menjual berbagai kain batik, baju batik, tas batik, dan masih banyak produk yang lainnya.
Dapatkan keunikan batik lasem dengan motif-motif yang mencerminkan akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Segera miliki karya seni tradisional yang memukau ini dan jadikan penampilan Anda lebih istimewa. Baik, terima kasih untuk Saudara Nirmasjati Cahyani. Kita beralih ke berita yang kedua yang berada di daerah Brebes bersama Saudara Zulfa Setra. Yen seni Sunda di wilayah Bantar Kawung tetap masih aya, masih nanjur. Tepuk tangan bapak-bapak, ibu-ibu. Kiwari anu bade dikapayunkeun naon tah? Rampak sekar siswi binenrang Mang Cepot bade nyaksiat sasarengan sareng sadaya anu aya di reng-rengan ieu takit pun teu jiwiji wilujeng nongton wilujeng ngadang wilujeng nyaksian di haturanan mangga mangga Perkenalkan, nama saya Zulfa Septia Nabila, NPM 23120081. Saya dari Universitas PGRI Semarang ingin melakukan wawancara terkait tentang informasi kebudayaan di daerah sini di Brebes Selatan. Dan narasumber saya, Perkenalkan, saya Dea Juliana Putri. Di sini saya sebagai narasumber yang akan memberikan sedikit informasi terkait apa itu budaya Mapaka Bangjan yang ada di wilayah Brebes Selatan ini. baik, apa sih yang dimaksud Mapaka Bangjan itu? Jadi sesuai namanya yang diambil dari bahasa Sunda, Mapaka Bangjan itu artinya mapa berarti menjemput, Kabangjan artinya kebahagiaan. Jadi acara ini ditujukan untuk menjemput kebahagiaan setelah hilangnya wabah virus corona di bumi ini, khususnya di Indonesia. Pada waktu kapan acara ini dilaksanakan? Jadi sesuai namanya tadi, Mapaka Bangjan ini dilakukan setelah hilangnya wabah virus corona di Indonesia. Jadi memang dilakukan saat setelah benar-benar wabah virus corona itu dinyatakan hilang di Indonesia. Baik, lalu apakah acara ini dilakukan secara berturut-turut setiap tahunnya? Tidak, jadi acara ini hanya dilakukan satu kali sepanjang sejarah, yaitu memang dilakukan setelah hilangnya virus corona saja. Jadi tidak ada pengulangan di tahun-tahun berikutnya pada tanggal yang sama atau hari yang sama, itu tidak ada. Jadi hanya satu kali dalam sepanjang sejarah. Baik, cukup. Baik, terima kasih Mbak atas informasinya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Zulfa Setra. Kita beralih ke berita yang ketiga yang berada di daerah Semarang bersama Giovanni Cahyani Tias. Salah satu objek wisata di Semarang yaitu Gua Kreo yang terletak di Desa Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Setiap tanggal 3 Syawal atau hari ketiga pada Hari Raya Idul Fitri, warga Desa Kandri melaksanakan tradisi sesaji Riwondo di Gua Kreo ini.
tradisi sesaji Rewondo dilaksanakan sebagai napak tilas kisah Sunan Kalijaga di Gua Kreo. Konon, Gua Kreo dipercaya menjadi tempat Sunan Kalijaga mencari kayu jati untuk membangun Masjid Agung Demak. Saat dalam perjalanan, Sunan Kalijaga bertemu dengan sekawanan monyet ekor panjang yang kemudian diperintahkan untuk menjaga kayu jati tersebut. Secara bahasa, sesaji Rewondo terdiri dari dua kata, yaitu sesaji yang artinya hadiah, sedangkan Rewondo artinya monyet. Jadi tradisi ini adalah upacara memberi hadiah bagi para monyet. Kawiwitan nalika Kanjeng Sunan Kalijaga ngupadi Mandira Uwit Jati pinangka kagem saka guru Masjid Demak. Sesaji Rewanda itu sendiri tradisi yang seperti apa dan tujuannya dilaksanakan itu untuk apa? Karena dulu pada waktu mbah-mbah dulu itu sudah melaksanakan yang namanya nyadran gua. Di situ memang ada gua, terus lalu dirawat, dibersihkan. Nah, itu ada kalimat nyadran katanya gitu. Nah, sekarang diganti yang namanya sesaji Rewondo. Nah, sesaji Rewondo itu dilaksanakan setahun sekali, itu pas hari raya Idul Fitri yang ketiga. Itu yang melaksanakan warga Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dan tujuannya sesaji Rewondo ini untuk memperkenalkan daerah atau mengangkat daerahnya supaya menjadi ramai, menjadi terkenal. Kalau sekarang bahasanya viral. Ya. Jadi viral, populer. Kalau supaya daerahnya ini menjadi didatangi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Tradisi ini diawali dengan arak-arakan gunungan serta replika kayu jati yang dipercaya sebagai kayu yang ditemukan oleh Sunan Kalijaga dan menjadi salah satu saka guru di Masjid Demak. Gunungan ini terdapat 4 macam, yaitu Gunungan Buah-buahan, Gunungan Palawija, Gunungan Ketupat Lepet, dan Gunungan Nasi Bungkus. Gunungan Palawija dan Buah-buahan akan diberikan kepada monyet-monyet yang ada di sana, sedangkan Gunungan Nasi Bungkus dan Ketupat Lepet dibagikan kepada para warga dan para pengunjung yang menyaksikan pelaksanaan tradisi sesaji Rewondo ini. Melalui tradisi sesaji Rewanda ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keseimbangan alam, serta untuk tidak melupakan kisah Sunan Kalijaga dalam menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa. Baik, terima kasih untuk Saudara Giovanni Cahyani Tias. Kita beralih ke berita yang terakhir yang berada di daerah Demak bersama Saudara Dinda Nur Aini Meilasari dan Saudara Nisha Ardita.
mendapatkan tugas untuk mengumpulkan informasi terkait tentang tradisi Megengan yang ada di daerah ini. Boleh minta waktunya sebentar, Mbak? Boleh, silakan. Megengan sendiri itu apa sih, Mbak? Megangan itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya menahan. Nah, acara ini dilaksanakan untuk menyambut bulan Ramadan, bulan di mana semua umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Megengan ini dilaksanakan kapan dan biasanya berapa hari? Acara Megengan ini biasanya dilaksanakan sebelum bulan Ramadan dan selama 2 hari. Lalu apakah kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun, Mbak? Iya, karena bulan Ramadan itu tiap tahun ada ya, karena itu acara ini digelar setiap tahun. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam tradisi Megengan ini? Tepatnya seluruh masyarakat di Desa Munggung, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak yang akan melaksanakan ibadah puasa. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak. Baik, saya berada di rumah salah satu warga di Meranggen Demak, dan di sini saya akan mewawancarai mengenai tradisi yang masih berkembang di daerah sini. Mari ikuti proses wawancara saya bersama warga Meranggen di sini. Baik, saya bisa berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Tri Kurniawan Cahyadi. Baik, perkenalkan nama saya Nisya Adita, saya dari Universitas PGRI Semarang. Ingin mewawancarai Bapak mengenai tradisi yang masih berkembang di sekitar sini. Ya, boleh silakan. Tradisi apa yang masih berkembang di sekitar sini, Bapak? Tentunya masih banyak tradisi yang berkembang di wilayah sini, tapi tentunya yang paling ramai adalah tentang arak-arakan, di mana arak-arakan itu menjadi sebuah kebiasaan di wilayah sini dalam hari-hari atau hari-hari besar tertentu. Tradisi tersebut berkembang dari sejak kapan? Tentunya tradisi ini sudah dimulai sejak dulu kala, tapi tepatnya tahun berapa mungkin kurang tahu, tapi sudah menjadi tradisi turun-temurun dari zaman kakek-kakek dan nenek-nenek kami dahulu. Baik, dari tradisi arak-arakan ini apakah dilaksanakan pada hari-hari tertentu, misalnya setahun sekali atau seminggu sekali? Diadakan pada hari tertentu, juga pada hajatan-hajatan tertentu, misalkan perkawinan ataupun khitanan, biasa menggunakan arak-arakan. Dalam hari-hari besar tertentu juga diadakan, misalkan menyambut datangnya bulan Ramadan ataupun menjelang datangnya Idul Fitri, mereka melaksanakan arak-arakan bergembira sebagai wujud syukur sudah melaksanakan puasa sebulan penuh dan menunaikan zakat, mereka bergembira bersukaria. Apa sih Bapak tujuan dari tradisi ini dilaksanakan? Tentunya selain sebagai wujud syukur karena sudah melakukan sesuatu, tradisi arak ini juga sebagai syiar agama Islam untuk mereka berkeliling dari satu desa ke desa lain mengembangkan syiar Islam, mensiarkan agamanya Allah, sehingga bisa menjadi mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim. Dan dengan diwakili dengan bunga mangga dan dengan filosofi bunga kelapa ataupun bunga kurma, itu melambangkan kemakmuran dan juga kejayaan bagi agama Islam. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi saya atau teman-teman saya, dan terima kasih sudah memperizinkan saya untuk mewawancarai Bapak mengenai tradisi di sekitar sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya laporkan saat ini. Saya pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.